Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, kembali lagi kita belajar tematik, yaitu tema 5G, peristiwa dalam kehidupan. Nah, kita akan membahas tentang subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Baiknya kita berdoa dulu ya sebelum kita lanjut pembelajaran agar Allah meridai pembelajaran kita hari ini. Setelah berdoa, kita lihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu menggali informasi teks narasi sejarah. Yang kedua yaitu menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu mendeskripsikan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Yang akan kita bahas pertama yaitu menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Ada berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Ada peristiwa yang dialami oleh diri sendiri, peristiwa yang dialami oleh keluarga, peristiwa yang dialami oleh masyarakat, maupun peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Salah satu peristiwa penting yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Faktor-faktor apa yang mendorong kedatangan bangsa penjajah ke Indonesia itu? Oke, kita lihat teksnya ya. Yuk sama-sama kita baca. Sejarah masuknya bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah peristiwa direbutnya Konstantinopel kini menjadi negara Turki ke tangan Kesultanan Turki Ottoman pada tahun 1453. Konstantinopel merupakan ibu kota dari Kekaisaran Romawi. Kota tersebut merupakan pusat perdagangan internasional bagi bangsa Eropa. Selain jatuhnya Konstantinopel, serangkaian penemuan teknologi pelayaran juga merupakan faktor penting bagi bangsa-bangsa Eropa untuk berlayar menuju Kepulauan Nusantara. Selain itu, semangat dan dorongan untuk mendapatkan kekayaan gold, meraih kejayaan glory, dan menyebarkan agama gospel untuk ikut mendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Sebagai pusat perdagangan internasional bagi bangsa Eropa, barang dagangan utama yang diperdagangkan di Konstantinopel adalah rempah-rempah. Pada masa itu, rempah-rempah sama berharganya dengan emas. Rempah-rempah sangat berharga dan mahal karena dibutuhkan untuk perawatan kecantikan, obat-obatan, dan bahan ritual dalam upacara keagamaan. Selain itu, harganya mahal karena rempah-rempah diperoleh dari negara-negara di benua Asia dan Amerika yang letaknya jauh dari benua Eropa. Akibat Konstantinopel dikuasai oleh Kesultanan Turki Ottoman, bangsa-bangsa Eropa dilarang untuk datang dan berdagang di Konstantinopel. Bangsa-bangsa Eropa yang dipelopori oleh Spanyol dan Portugis lalu melakukan penjelajahan ke benua Asia dan benua Amerika untuk menemukan negara penghasil rempah-rempah. Bangsa Portugis kemudian menjadi bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Nah, ini ya, latar belakang bangsa Eropa ke Kepulauan Nusantara adalah untuk menemukan rempah-rempah. Nah, itulah tadi teks yang kita sudah baca bersama. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu menggali informasi teks narasi sejarah. Kita akan lihat teksnya. Bacaan berjudul Sejarah Masuknya Bangsa Eropa di Indonesia, termasuk teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah itu apa sih? Oke, teks narasi sejarah adalah teks yang membahas peristiwa sejarah berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Dengan membaca teks narasi sejarah, kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Untuk mengetahui tentang peristiwa sejarah dalam teks, kamu dapat menggali informasi dari teks tersebut. Berikut cara menggali informasi
dari teks narasi sejarah. Oke, tadi sudah ada pengertian teks sejarah. Teks sejarah adalah peristiwa yang membahas peristiwa sejarah berdasarkan fakta terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi ya. Oke, sekarang kita lihat cara menggali informasi dari teks narasi sejarah. Yang pertama, kita baca teks dengan cermat, menggarisbawahi gagasan pokok dari setiap paragraf, mengelompokkan informasi dalam teks penggunaan kata tanya, menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Kalian boleh membuat pertanyaan dulu ya. Misalkan satu, saya kasih contoh ya pertanyaannya. Jelaskan faktor pendorong faktor pendorong penjajahan bangsa-bangsa Eropa menjelajah samudra untuk menemukan rempah-rempah. Faktornya apa saja? Misalkan yang kedua, jelaskan dampak direbutnya Konstantinopel oleh Kesultanan Turki Ottoman. Mengapa rempah-rempah menjadi barang dagangan utama dalam perdagangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa? Jelaskan. Kalau bisa jelaskan itu, nah kalian akan mendapatkan informasi dari teks narasi sejarah itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Mengidentifikasi sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Salah satu penyebab penjajahan di Indonesia adalah kekayaan alam yang melimpah. Beberapa di antaranya yaitu lada, pala, cengkeh, tembakau, kopi, dan karet. Nina mencari tahu mengenai kekayaan alam tersebut. Ia tertarik dan mempelajari tentang pengolahan karet. Perhatikan gambar yang ada di bukunya kalau kalian punya buku di halaman 5 ya. Nah, kalian kalau pernah lihat gambar karet itu atau proses pembuatan karet, getah karet mula-mula berwujud benda cair, kemudian mengeras menjadi benda padat jika didiamkan. Cair dan padat merupakan wujud benda. Benda memiliki wujud yang berbeda-beda. Ada dalam bentuk padat, cair, dan gas. Tahukah kamu ciri-ciri wujud benda tersebut? Ayo kita baca teks berikut ya. Benda padat. Benda padat adalah benda yang bentuknya tidak berubah walaupun berada di berbagai wadah. Benda padat tersusun dari zat penyusun yang rapat. Benda padat dapat berubah bentuk dengan cara dipotong, dilipat, dipahat, atau disusun. Benda padat memiliki volume yang tetap. Contoh benda padat adalah pensil, penghapus, pulpen, dan buku tulis. Itu benda padat, itu volumenya tetap, tidak berubah ya. Yang kedua yaitu benda cair. Benda cair adalah benda yang bentuknya selalu mengikuti wadahnya. Benda cair memiliki volume yang tetap serta terdiri dari zat penyusun yang letaknya lebih renggang dibanding zat penyusun benda padat. Contohnya yaitu air, minyak, sirup, dan susu cair. Benda cair itu mengikuti volumenya ya. Memiliki volume tetap ya. Oke, kita bahas yang selanjutnya yaitu benda gas. Benda gas adalah benda yang bentuknya tidak tetap. Benda gas terdiri dari zat penyusun yang letaknya saling berjauhan. Benda gas tidak terlihat oleh mata tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Benda gas memiliki volume yang akan memenuhi ruangannya. Nah, benda gas ini akan memenuhi ruangannya ya. Contoh benda gas: udara di dalam balon dan yang menghirup. Udara yang dihirup. Setelah kalian mengetahui berbagai wujud benda, coba bandingkan perbedaan sifat ketiga wujud benda tersebut. Lalu carilah contoh benda masing-masing sesuai dengan wujud tersebut. Kalian bisa cari nanti di sekitar kalian ya. Oke.
Untuk tugasnya yang pertama yaitu kalian baca paragraf berikut ini. Kemudian kalian jelaskan peristiwa sejarah apa yang diceritakan dalam paragraf narasi sejarah tersebut. Kalian baca baik-baik, kemudian kalian jelaskan peristiwa apa yang sedang terjadi pada teks paragraf di atas ya, teks narasi di atas. Soal yang kedua yaitu perhatikan nama-nama benda berikut. Nah, kalian lihat sini nama-nama kapas, asap, karet, gelang, kabut, kerikil, sirup, cah. Kalian kelompokkan benda-benda tersebut sesuai dengan jenisnya. Jenisnya misalkan kapas itu termasuk benda cair atau benda padat gitu ya. Oke, semangat untuk hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.